Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini, hari Selasa, kita bertemu kembali di dalam acara New Spirit. Ya, nah hari ini saya mau bagikan kepada kita semuanya satu kisah yang luar biasa, yaitu di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai seterusnya. Dikatakan begini, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu, ya, di sini Sakaria dengan Elisabet adalah sepasang suami istri yang takut akan Tuhan. Namun di usia lanjut mereka tidak punya anak, ya. Namun ada satu kabar berita yang luar biasa, dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, saudaraku, ada berita yang luar biasa, ya, bahwa doa daripada Sakaria dan Elisabet itu didengar oleh Tuhan. Namun kita melihat responnya, ya. Dikatakan ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ya, saudaraku, Sakaria dengan istrinya merindukan seorang anak. Mereka mungkin sudah berdoa begitu lama, tetapi setelah doanya dijawab, malah mereka tidak percaya. Ya, ini saudaraku satu yang menggambarkan, ya, bagaimana ternyata saudaraku Sakaria dengan Elisabet pun, ya, ketika doanya dijawab, ketika doanya itu didengar oleh Tuhan, ternyata mereka pun juga belum percaya, ya. Dan saudaraku, ayat yang ke-19 dikatakan begini, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Gabriel itu ingin menegur Sakaria dengan Elisabet, ya, khususnya Sakaria. Dia dikatakan begini, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau." Ya, dengan kata lain begini, Bapak Ibu. Gabriel ini mengatakan, aku ini sekretarisnya Tuhan. Selama aku jadi sekretarisnya Tuhan, ketika aku melihat Tuhan itu berbicara, tidak pernah satupun firman itu tidak digenapi. Apapun yang dikatakan Allah pasti akan terjadi dan pasti akan digenapi. Sepanjang aku melayani Allah, sepanjang aku menjadi sekretaris pribadinya Allah, Gabriel mengatakan, ya, tidak ada satupun firman yang tidak terjadi. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pada pagi hari ini saya ingin kita semuanya meyakini bahwa firman Allah yang ada di dalam Alkitab, firman Allah yang kita percayai, percayalah bahwa itu pasti akan digenapi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, saya ingin berkata kepada saudara, tidak cukup kita hanya berdoa seperti Sakaria dengan Elisabet, berdoa terus berdoa, tidak cukup. Ya, ketika kita sudah sungguh-sungguh berdoa, itu perlu dibarengi dengan suka merenungkan firman Allah. Ya, itu saudaraku, saya percaya ketika kita berdoa dan kita merenungkan firman Allah, saya percaya, ya,
Tuhan akan memberikan kepada kita iman untuk apa? Percaya kepada firman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya rindukan, saya ingin dorong kita semuanya, ayo bertekunlah di dalam merenungkan firman Tuhan. Bertekunlah di dalam membaca firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara. Kita tidak cukup hanya berdoa dan berdoa, tetapi yang Tuhan inginkan kita juga suka membaca firman Tuhan. Biarlah pengalaman yang dialami oleh Zakaria dengan Elisabet ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita juga harus suka membaca firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan akan memotivasi kita untuk kita semakin semangat untuk membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas.